membuat coding yang semangat hari ini? Masih semangat? Masih semangat. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah mengenal tentang apa itu AI. Ya. Coba Pak Guru mau tanya salah satu di antara kalian. Cinta, sebutkan 3 macam AI yang kemarin sudah dijelaskan. Contohnya apa saja? Sebutkan 3. Yang keras. Suaranya kurang. Aplikasi Shopee, kemudian Grab, kemudian Canva. Bin, silakan sebutkan 3 contoh aplikasi AI yang kamu tahu dan sering digunakan. Meta AI, buat apa Meta AI? Kemudian yang kedua, Grab, untuk apa Grab? Oke, pemesan kendaraan secara online. Kemudian GoFood, untuk apa GoFood? Pemesan makanan secara online. Ya, betul. Apa yang kalian sampaikan barusan itu betul semua dan itu biasa kita gunakan. Kemarin sudah Pak Guru jelaskan, itulah yang namanya AI dalam bentuk aplikasi. Nah, kemarin juga Pak Guru sudah menyampaikan AI itu dibuat rumusannya adalah coding. Tidak akan jadi sebuah aplikasi tanpa adanya coding. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih jauh tentang apa itu coding. Oke, ini salah satunya. Ini adalah hasil coding. Ya, ini hasil coding. Apa ini namanya anak-anak? Google. Untuk apa ini? Ini aplikasi atau coding? Ini aplikasi atau coding? Aplikasi. Dibuat dari apa? Coding. Ini apa teman anak-anak? Robot itu aplikasi atau coding? Dibuat dari coding. Ini apa ini? Mobil Tesla. Ada supirnya atau tidak? Tidak bisa jalan nggak tanpa ada supir? Dengan menggunakan apa itu? Coding. Dengan menggunakan aplikasi yang dibuat dari coding. Kemudian ini apa? Google Maps. Ini aplikasi dibuat dari apa? Coding. Ini apa? E-commerce, ya. Salah satunya Shopee yang biasanya kamu gunakan untuk belanja, ya. Itu adalah aplikasi dibuat dari apa? Coding. Ini apa? Robotik, ya. Jenis robotnya mobil, ya, mobil-mobilan. Ini juga dibuat dari coding. Nah, itu adalah contoh-contoh hasil pengkodingan. Tidak mungkin jadi Google kalau nggak dibuat codingnya. Tidak mungkin jadi GPS kalau nggak dibuat codingnya. Seperti itu. Jadi harus ada codingnya. Jadi apa itu hubungannya antara AI dengan coding? Coding sebagai apanya? Susunan kumpulan kode programnya. Betul sekali, susunan kode programnya. Kemudian kalau AI sebagai apanya? Hasil program dalam bentuk aplikasinya. Cocok. AI itu adalah hasil program dalam bentuk aplikasi yang sudah dibuat oleh kumpulan coding, ya. Kalau tanpa ada coding bisa nggak jadi aplikasi? Bisa. Lalu hasil daripada coding disebutnya apa tadi? AI dalam bentuk aplikasi. Paham anak-anak? Paham. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas, ada pembahasan selanjutnya berkaitan berpikir komputasional. Anak-anak, ada yang namanya berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu adalah kita sebagai manusia berpikir seperti yang dilakukan oleh komputer. Itu namanya berpikir komputasional. Jadi komputer itu cara kerjanya bagaimana sih? Komputer itu kok bisa menghasilkan sesuatu? Bagaimana cara kerjanya? Kalian pernah dengar komputer bisa ngeprint? Bagaimana itu cara kerjanya? Maka cara kerjanya itu disebut sistem komputasional. Sistem apa anak-anak namanya? Sistem komputasional. Ya. Kalau kita sebagai manusia harus bisa berpikir seperti komputer.
maka disebutnya berpikir komputasional. Sekali lagi sebut anak-anak, apa namanya? Berpikir komputasional. Ya. Sekarang kita pengen tahu nih, berpikir komputasional itu, berpikir seperti komputer itu, emang urutannya apa aja sih, Pak? Berpikir seperti komputer, memang komputer bisa mikir? Tidak, komputer itu tidak bisa berpikir, tapi dia menjalankan perintah secara sistematis, secara berurutan. Apa aja Pak urutannya? Kita akan bahas selanjutnya. Anak-anak, ada 4 komponen dalam berpikir komputasional. Ada 4 komponen dalam berpikir komputasional. Ya. Dekomposisi. Dekomposisi. Itu yang pertama. Abstraksi. Abstraksi. Itu yang kedua. Pattern rekognisi. Pattern rekognisi. Itu yang ketiga. Algoritma thinking. Algoritma thinking. Yes, itu yang keempat. Itulah cara berpikir komputer. Pak Guru akan jelaskan. Dekomposisi. Jadi cara berpikir komputer itu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Kalau kalian menghadapi satu masalah, kalian pisah-pisahin dulu tuh yang kecil-kecil masalahnya. Kalian selesain dulu masalah dari yang paling kecil dulu. Itu berpikir dekomposisi. Yang kedua, abstraksi. Fokus pada hal penting, mengabaikan detail yang tidak perlu. Contoh, kalian disuruh membuat peta kota Tangerang. Kalian jangan bikin pohon-pohon kecilnya yang ada di sekolah di Tangerang, jangan. Yang harus kalian tulis, yang harus kalian buat kalau disuruh bikin peta kota Tangerang adalah jalan utamanya aja. Jangan jalan yang di pinggir sekolah ditulis juga. Abaikan hal-hal yang kecil itu. Buang yang kecil, masalah-masalah kecil itu, hal-hal yang kecil itu. Utamanya aja. Yang kita ambil utamanya aja. Ya. Kemudian pattern rekognisi, mencari kesamaan atau pola. Kita mencari polanya. Kalau ada angka genap, angkanya berapa aja? 2, 4, 6, 8, 10. Kenapa 9 nggak termasuk? Karena bukan termasuk angka genap. Itu namanya pola. Setiap kali pangkat 2 itu namanya genap. 2, 4 kali pangkatnya 6, 8, 10. Itu genap. Itu namanya pola angka genap. Terakhir, algoritma thinking, membuat langkah-langkah atau prosedur yang jelas dan terstruktur. Jadi kalau mau melakukan sesuatu itu ada langkah-langkahnya. Contoh, mau membuat secangkir kopi, itu pasti ambil gelas, ambil tatakan gelas, dituang kopinya, lalu dimasak airnya. Setelah mendidih airnya dituang, setelah dituang diaduk, baru bisa dinikmati. Itu namanya algoritma thinking, berpikir secara langkah-langkah dan prosedur yang benar. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Baik, kita lanjut pada contohnya. Contoh masalah dekomposisi, ya. Membuat roti bakar. Di sini kalian bisa baca membuat roti bakar. Tolong kalian sebutkan membuat roti bakar itu yang diperlukan apa saja. Ada tak? Sebutkan yang diperlukan untuk membuat roti bakar. Kita akan mendekomposisi pikiran itu. Coba sebutkan oleh Adara yang diperlukan untuk membuat roti bakar. Keras suaranya.
Selain roti, kemudian selai, apalagi yang diperlukan? Margarin boleh. Kompor, apalagi? Ya, betul. Itu adalah bahan-bahan. Ya, sebelum jadi roti bakar, itu dipisah dulu bahan-bahannya. Udah mulai diproses pembuatannya belum? Belum. Itu baru memisahkan bahan-bahannya. Nah, memisahkan bahan-bahan itu disebutnya dekomposisi. Disebutnya apa? Dekomposisi. Tuh. Pak Guru mau tanya sama Nadera. Nadera, cara membuat nasi goreng yang diperlukan ketika mau membuat nasi goreng apa saja? Satu, nasinya, kecapnya, garamnya, bawangnya, cabenya, kompornya, alat masaknya. Ya, betul. Itu dipisah dulu. Itu disebut dekomposisi. Nah, kalau itu sudah jadi, sudah ada, dekomposisi itu sudah ada, lalu kita akan masuk pada proses memasak. Nah, proses memasak secara berurutan itu disebutnya apa anak-anak? Tadi yang terakhir ada yang tahu? Algoritma thinking. Itu secara berurutan. Baik, algoritma thinking proses mulai dari awal sampai akhir secara berurutan. Baik, ini adalah contoh algoritma thinking. Pak Guru minta Irsyad untuk maju ke depan. Di samping Pak Guru sini. Irsyad bisa lihat di papan tulis? Ya. Ada gambar apa Irsyad? Kopi atau teh celup? Ya, teh celup. Suaranya nggak pas ya. Bagaimana cara membuat teh celup seperti yang ada di gambar ini? Kemudian satu apa? Kemudian dua, ketiga, kemudian lalu dinikmati. Oke, tepuk tangan buat Irsyad. Yang barusan disebutkan oleh Irsyad itu adalah contoh algoritma thinking. Sebelumnya ada yang namanya dekomposisi. Itulah yang dimaksud dengan berpikiran komputasional. Berpikiran apa namanya? Komputasional. Sekali lagi, apa namanya? Berpikir komputasional. Oke. Baik anak-anak sekalian, kita akan lanjut pembelajarannya. Kalau tadi kita sudah membahas berpikir komputasional, anak-anak sekalian, dalam proses pembelajaran mengenal AI dan coding, itu ada istilah yang namanya plug dan unplug. Ikuti Pak Guru, plug. Plug. Tulisannya plug, tapi dibacanya plug. Plug. Baik. Yang satu lagi istilahnya adalah unplug. Ulangi. Unplug. Sekali lagi. Unplug. Ini harus dipahami oleh kalian. Apa itu plug? Apa itu unplug? Plug itu apabila kita menggunakan alat digital, itu namanya plug. Tapi kita tidak menggunakan alat digital, itu namanya unplug. Dalam membuat sesuatu, membuat satu sistem, membuat satu program, langsung menggunakan alat digital, baik itu HP ataupun laptop, secara langsung kita buat, itu namanya plug. Tapi seandainya kita tidak memiliki alat itu, kita bisa simulasikan, kita bisa membuat seolah-olah, maka kita tidak menggunakan alat digital itu, baik itu HP maupun laptop, tapi bisa itu kita simulasikan. Itu namanya unplug. Paham anak-anak? Paham ya? Contoh ya anak-anak ya.
Sekarang Pak Guru minta 2 orang untuk maju ke depan. Pak Guru akan mensimulasikan apa itu unplug. Baik, Pak Guru meminta kepada Anindita dan Herami Harti untuk bisa maju ke depan. Seandainya Pak Guru kasih tepuk sekali, kalian harus mengangkut baik robot 1 maupun robot 2 sebagai bentuk kesiapan kalian untuk menjalankan perintah. Contoh, robot 1 jalan 2 langkah ke depan. Robot 2 ke samping kiri 1 langkah. Robot 2 jalan 3 langkah maju ke depan. Menghadap ke kanan maju 1 langkah. Robot 2 menghadap ke kanan. Oke, selesai. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Itu unplug. Unplug karena nggak ada robotan aslinya, nggak ada. Jadi kita bisa menggunakan manusia. Itu namanya unplug. Tapi kalau seandainya ada robot benerannya, lalu kita hubungkan dengan kabel antara laptop dengan kabel, kemudian nyambung ke robot, itu namanya apa, anak? Plug. Itu namanya apa? Satu dipo maju ke depan, yang keduanya adalah cinta maju ke depan. Ya. Di situ ada kotak warna merah. Apa yang harus kamu lakukan terhadap robot ini supaya robot ini bisa mengambil kotak itu dan kembali ke tempat sini membawakan itu kepada kamu? Kalau kurang tambahin. Dua kali. Oh ya, ya udah tepuk tangan. Ya. Itulah yang disebut programmer dan robotiknya. Anak-anak sekalian, ini adalah LKPD untuk kita memahami coding. Ini ada apa namanya, anak-anak? Ya. Labirin ini akan membuat sebuah perintah bagi kalian nanti masing-masing. Lihat di sini jalan mana yang harus kamu lalui, apakah A, apakah jangan sebut sekarang. Apakah A, B atau C? Kalau memang A, kamu harus ngapain dulu? Jalan kemana dulu? Ke depan, ke samping, ke belakang atau bagaimana? Untuk mencapai sini nih. Ya, mencapai apa nih? Ya. Yang ini adalah labirin. Ini adalah bagaimana kamu mencari jalan supaya sampai kepada roket. Di sini ada 3 pilihan jalan, A, B, atau C. Silakan. Ya, Anindita maju ke depan. Silakan. Anindita silakan perhatikan. Untuk mencapai roket dari labirin ini, jalan mana yang paling tepat? Apakah A, B, atau C? Jalan B. Jalan B. Sebutkan caranya seperti apa. Kemudian, Belok kiri. kemudian, Lagi. kemudian, Belok kiri. Maju. Belok kanan. Maju lagi. Belok kanan. Belok kanan. Maju. maju. Iya, sampai kepada roket ya. Iya, oke, baik. Teman-teman sekalian, hari ini kita belajar mengenal AI dan coding lebih jauh sampai kepada plug and plug, dan yang terakhir kita belajar berpikir secara komputasional. Berpikir secara Komputasional. Sudah kalian pahami? Besok kita ketemu kembali insya Allah di hari berikutnya dalam kondisi yang lebih realita lagi. Kita akan belajar secara plug menggunakan alat digital, yaitu laptop atau Chromebook yang tersedia di sekolah untuk membuat coding dalam game permainan kode ORG. Baik, hari ini Pak Guru ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya. Kita akhiri dengan sama-sama bersemangat. Tepuk semangat.